dan indikasi geografis, atau kemudian mengalihkannya kepada pihak lain berdasarkan pasal 41. Nah, terkait dengan kepemilikan merek ini kan sebetulnya ada 7 merek yang sudah terdaftar sebelumnya di DJKI ya, di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, di mana sebelumnya merek MD Glowing dan logo kelas 3, ini semuanya kelas 3 ya, MD Glowing dan logo, cuma registernya berbeda, MD Glowing logo, MD Kosmetik dan logo, New MD Kosmetik dan logo, dan MD Klinik logo. Ini prinsipnya sebetulnya main brandnya itu MD. Kemudian ada variannya untuk second brandnya Glowing dan kata-kata lain kosmetik dan klinik, yang kemudian disertai dengan logo lukisan daripada brandnya. Jadi kalau lukisan ini hubungannya dengan figuratif mark, sedangkan kata-kata itu sama dengan word mark. Jadi dua-duanya itu satu kesatuan. Pada awalnya memang merek-merek ini adalah dimiliki oleh Hajah Medina Susani, di mana dia sudah memiliki sertifikat mereknya. Kemudian di antara klien kami dengan Hajah Medina ada sepakat untuk melakukan pengalihan hak. Berdasarkan ketentuan undang-undang dimungkinkan di dalam pasal 41 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa suatu merek sebagai intangible asset ya, itu bisa dialihkan. Seperti juga hukum kebendaan, prinsip ya, kebendaan daripada satu kepemilikan, tapi berupa hak kepemilikan atas merek. Oleh karenanya, karena memang sudah ada kata sepakat, terjadilah pengalihan hak. Di mana tadi saya sudah sampaikan bahwa di pasal 41 dimungkinkan bisa berupa waris, hibah, wasiat, jual beli, atau sebab lain yang dimungkinkan oleh undang-undang. Jadi artinya bisa dengan penyerahan hak begitu saja, itu boleh saja sepanjang ada konsensus para pihak sepakat. Nah, di sini sudah kita lalui, kita sepakat antara klien kami dengan Bu Hajah Medina Susani untuk mengalihkan haknya atas merek-merek yang 7 merek yang dalam kelas 3 ya. Utamanya kan ini kosmetik ya. Sehingga pihak klien kami dan kami juga membantunya untuk kemudian mengalihkan hak atas merek itu dari Hajah Medina Susani kepada Ibu Heni Purnamasari. Pengalihan hak ini melalui proses berdasarkan PP Permenkumham 67 tahun 2016, itu kan ada prosesnya. Dia harus dicatatkan di DJKI. Kalau tidak dicatatkan, dia tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Jadi harus tidak hanya para pihak yang memperjanjikan pengalihan, tapi harus dicatatkan di DJKI, Direktorat Merek harus dicatatkan. Dan kita sudah menempuh semua, mengajukan permohonan pengalihan hak, terus kemudian juga melakukan permohonan untuk dicatatkan itu, diumumkan dalam berita resmi merek, membayar PNBP, kemudian terbitlah sertifikat pengalihannya. Jadi artinya secara hukum merek-merek yang 7 merek tadi itu sudah sah beralih kepada Ibu Heni Purnamasari. Nah, berarti kan Bu Heni sebagai penerus hak, dia memperoleh pengalihan juga terhadap hak eksklusifnya yang tadinya dimiliki oleh Bu Hajah Medina. Artinya Bu Heni ini nanti secara hukum punya hak untuk menggunakan merek itu sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek itu. Nah, apabila misalnya ada pihak-pihak lain menggunakan merek yang sama seluruhnya atau sama pada pokoknya yang esensial sekalipun, Bu Heni ini berhak melarang, bahkan bisa melakukan tuntutan hukum. Di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dikenal ada tuntutan pidana dan perdata. Kalau dalam tuntutan perdata kan ada gugatan ganti rugi, gugatan pelanggaran merek berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi bisa dituntut, diminta ganti rugi dan dihentikan semua perbuatannya. Atau ya bahkan bisa berbarengan secara paralel dengan laporan pidana. Laporan pidana memang deliknya delik aduan, dia harus mengadukan tentang kebanyakan dia ngomongnya. Diatur dalam pasal 100 ayat 1, 2 dan pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi artinya dengan beralihnya hak kepemilikan merek ini, maka selanjutnya Bu Heni ini mendapat perlindungan hukum dari negara atas kepemilikan merek, dan bahkan dia bisa menggunakan hak eksklusifnya untuk menggunakan sendiri, mengizinkan orang lain menggunakan berdasarkan lisensi merek,
atau kemudian melarang dengan melakukan tuntutan hukum kepada pihak-pihak yang tanpa izin menggunakan merek tersebut. Saya rasa dari saya demikian, mungkin Bu Ina bisa melanjutkan. Jadi terhitung sejak tanggal 18 Juni 2022 ya, semua merek MD ya, main brandnya ya, merek utamanya MD, entah itu MD Glowing ya maupun MD Clinic dan MD Skincare, itu semuanya sudah beralih menjadi milik klien kami, Ibu Heni Purnamasari. Ya, jadi semua produk MD Glow pun di seluruh Indonesia akan diproduksi oleh pabrik Ibu Heni Purnamasari dan suaminya tentunya. Terkait tentang kepemilikan klinik, nanti mungkin Mas Lukman yang akan menjelaskan alasannya kenapa dialihkan kepada klien kami. Silakan Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teman-teman rekan media, semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, singkat saja. Tadi sudah dijelaskan secara konstruksi hukum oleh Maria dan juga dari Karina, bahwa latar belakang dialihkannya kepemilikan brand merek ini memang tidak dipungkiri. Yang pertama adalah memang kondisi dari Ibu Medina Zain yang saat ini memang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak dipungkiri juga Ibu Medina juga harus dipulihkan juga ya terkait dengan kesehatan mental yang dimiliki. Maka dari itu qadarullah akhirnya merek ini dialihkan kepada Ibu Heni. Ibu Heni ini juga orang yang memiliki histori dengan produk-produk MD Glowing. Jadi beliau juga sebelumnya adalah partner mitra dari Ibu Medina. Jadi menurut Medina, menurut saya adalah orang yang memang cocok dan tepat untuk menjaga brand ini, karena brand ini sudah banyak manfaatnya kepada customer. Sangat tepat apabila ini dialihkan kepada Ibu Heni. Seperti itu sih kalau dari saya. Terkait kliniknya enggak ya, cuma merek aja kan? Iya. Kalau klinik masih atas nama Bu. Klinik dan ini ya, MD Glowing dan klinik. MD Clinic dan MD Glowing. Tapi memang sepertinya Bu Heni lebih fokus ke MD Glowing. Jadi segala produk selanjutnya yang saat ini segera diproduksi oleh klien kami, semuanya merek MD sudah mutlak secara hukum atas nama Ibu Heni Purnamasari. Jadi tidak ada kaitan lagi dengan Ibu Medina Zain, ya. Kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang nantinya setelah pengalihan merek ini mengait-ngaitkan, maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing, ya. Kalau misalnya setelah pengalihan merek ini ya, setelah diproduksi, dikeluarkan produknya dikeluarkan oleh klien kami, oleh Ibu Heni, itu semuanya mutlak menjadi tanggung jawab dan milik dari Ibu Heni Purnamasari. Tambahan? Ada tambahan lagi? Itu aja. Mudah-mudahan saya berdoa, kita doanya semoga Ibu Medina Susani, Istri saya. Istri saya sekaligus klien. Ya, mudah-mudahan Medina, kita tahu Medina adalah anak yang berprestasi, dia banyak menginspirasi. Saya menemani dia 5 tahun, ya. Dia banyak menjadi pembicara di mana-mana, banyak orang terinspirasi oleh Medina. Tidak dipungkiri Medina memiliki ya permasalahan mental,
dan itu sudah diverifikasi, ya, sudah diverifikasi oleh majelis hakim kemarin. Kita berdoa mudah-mudahan Medina bisa berkiprah kembali